Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kirimkan ke nomor 0812 9896 7796. Ya. Baik, di edisi kali ini, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Sidki asal Yogyakarta yang menanyakan, bagaimana hukumnya i'tidal yang tidak tegak alias agak bungkuk, tetapi tumakninah, apakah sholatnya sah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya Rabb. Salat itu terdiri dari af'al dan aqwal. Jadi gerak dan kata-kata, dan itu masing-masing ada rukunnya yang membedakan satu perbuatan, misalnya berdiri, dari ruku, dari i'tidal, dari sujudnya itu harus jelas, jangan sampai iltibas, tidak jelas ini masih berdiri atau sudah ruku. Nah itu, jadi masing-masing itu perbuatan sholat itu harus sempurna. Jadi jangan sampai ya iltibas itu, apalagi sujud pertama lalu ya julus lalu sujud kedua. Nah ini kan kalau kecepatan ini yang pertama apa yang kedua, jadi harus jelas sebab masing-masing perbuatan sholat itu punya haknya untuk disempurnakan, iya kan, untuk disempurnakan. Tadi pertanyaannya adalah i'tidal tapi tidak tegak, ya kan, berarti posisi bungkuk. Dia habis ruku i'tidal, ya kan, tapi kurang tegak, ya. Namun demikian tidak juga disebut masih ruku, kan, dia sudah tidak ruku lagi, sudah ngangkat belum tegak, jadi nanggung begitu kan. Apakah ada lima ni'in, sesuatu yang mencegah, yang menghalangi, yaitu uzur? Bisa saja seseorang itu uzur, maka dia masmuh dan ma'fu anhu, dimaafkan dan dibolehkan sesuai dengan perintah Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah ya apa yang kalian bisa. Nah tentu perbuatan sholat ini, gerakan-gerakan itu realisasi dari fattaqullah. Nah mastata'tum, ya sedapat mungkin. Maka ada hadis yang sholli qa'iman, salatlah kamu secara berdiri tegak, fa illam tastati faqa'idan. Nah di sini kalau tidak bisa, mungkin sakit atau ada halangan, maka fa sholli qa'idan, salatlah dengan duduk. Fa illam tastati, mungkin duduk juga tidak kuat, ya ada sakit atau bagaimana, fa'ala janbin, maka sholatlah sambil berbaring, begitu kan. Ya. Artinya kalaupun tidak bisa berbaring, ya sholatlah apa yang dia bisa. Iya kan. Nah itu, jadi mastata'tum itu di situ. Nah cuma pastikan ketika i'tidal itu, apakah itu memang yang bisa dia lakukan? Ya walaupun tidak sempurna i'tidalnya,
bukannya hal lain, misalnya males atau bagaimana. Nah itu, jadi kalau itu memang maksimum yang bisa dia lakukan, itu ya tidak sempurna tegak, yaitu Karena sakit. karena sakit atau ada sesuatu yang menghalangi, ya itu Sah, dimaafkan, sah. Itu disitulah ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Dan bertakwalah ya sesuai dengan kemampuanmu, begitu kan. Ya. Demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sofwan asal Pacitan yang menanyakan bagaimana hukum menebak pertandingan sepak bola secara online ataupun lewat situs online dan mendapatkan bonus tanpa ada biaya pendaftaran. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Jadi ini apa namanya, kayak perlombaan lah begitu ya. Tebak skor. Ya, silahkan, ini ada kesempatan ini main tebak umum siapa saja kan begitu ya. Iya, yang tepat itu dapat hadiah atau dapat apa ya, misalnya dalam konteks sekarang ini juara dunia itu siapa ini, grup Eropa atau grup Amerika kan misalnya, itu dulu ya. Dari itu Amerika mana misalnya, apakah kan ada dua tuh jagoan Amerika tuh, Brazil sama Argentina. Nah itu juga kan, Brazil atau Argentina kan begitu. Lalu ternyata tidak Brazil, ya Brazil sudah lepas, Argentina yang masuk. Dari grup Amerika Selatan ya berhadapan dengan Prancis. Prancis pernah juara 2 kali kan, Argentina pernah juara. Nah ini kan memang apa namanya, pertempuran yang dahsyat, sehingga menarik untuk tentu saja coba. Itu kan ada latihan lah atau apa, menebak, ikhtibarul hadsi disebutnya itu kan, atau tawakku ya, apa memperkirakan. Orang itu kan tidak asal perkiraan, tapi ada hitungan-hitungan. Oh si anu menurut saya ini beratnya ini ya Brazil atau Argentina beratnya apa namanya Prancis. Kan tidak asal-asalan, tentu ada dasarnya apa bagaimana. Nah, analisa. Ya orang bisa berbeda-beda. Nah, pas yang tepat itu kan, itu dapat bonus itu dari panitia ya kan. Tapi dengan syarat tidak membayar dia ya kan. Artinya tidak ada pendaftaran. Nah, itu boleh. Jadi ada manfaatnya. Ini kan ikhtibar, melatih kejelian ya kan, atau tawakku, prediksi. Ya memprediksi itu tidak mudah juga ya kan. Itu prediksi ya, melatih prediksi ya, termasuk dalam kompetisi kontestasi apapun, prediksi ya, mau pemilu misalnya ini 2024 ya, juara satunya pemenangnya gitu kan, boleh dari sekarang tuh tanda-tandanya, indikasinya apa kan begitu ya, survei dan lain-lain oh, ditebak misalnya ini kan, bisa tepat bisa tidak ya kan. Nah, itu boleh. Itu adalah latihan lah semacam itu untuk memprediksi ya kan. Tentu berdasarkan data ya, ilmu dan informasi yang tersedia, dia olah lalu simpulkan. Nah, begitu. Itu boleh ya. Ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Wandi asal Deli Serdang yang menanyakan, apa hukumnya musola bila gandengan dengan rumah? Apakah diperbolehkan membuka toko ataupun kedai di rumah yang bergandengan dengan musola? Ya, sholat itu kan tentu saja yang pertama dan utama, ya kan. Oleh karenanya ya harus tenang, ya tidak apa namanya gaduh, ya kan. Oleh karenanya kalau di musola atau di masjid
orang itu menawarkan dagangan, itu dilarang itu. Ya karena itu kan bikin gaduh ya, walaupun itu waktu sholat Jumat dihalo-halo misalnya ini ada ini itu, paling tidak itu makruh. Bahkan kalau ada yang begitu menawarkan dagangan atau apa ya kan, didoakannya semua tidak laku gitu ya, itu makruh ya kan. Nah itu tentu musola juga haknya sama, itu kan tempat sholat. Kalau nempel dengan rumah, nah ini mungkin karena ada uzur, ada keperluan, karena mungkin apa namanya space di situ sempit ya kan. Rumah itu adalah kebutuhan yang asasi ya kan. Nah, kalau musola kan hanya 5 kali ya dalam sehari, tapi kalau rumah kan terus. Nah itu. Jadi yang penting waktu sholat berjamaah itu haknya masjid atau musola. Ya dipenuhi ya haknya. Jangan ada tashwis ya, suara yang mengganggu ketenangan, kenyamanan begitu kan. Termasuk mungkin kesibukan di dapur ya, tang teng tong karena di rumah kan. Itu jadi diperhatikan. harus diatur sedemikian rupa ya kan ya. Itu adalah nizam ya, aturan itu kan. Dalam Islam segala sesuatu itu munazzam, baik waktunya maupun perbuatannya ya, suaranya kan itu. Makanya apa namanya, berteriak tuh, takbir atau apa pada itu menyebut nama Allah ya tidak boleh teriak-teriak begitu kan. Sebab Allah itu laisa bil asom ya, dia tidak apa namanya tuli ya kan. Maka kalau mau manggil Allah, panggillah dengan munada, yunadi itu adalah memanggil dengan suara pelan lirih ya begitu kan, bukan teriak memanggil yunaji ya. Itu artinya kan ada ukuran. Boleh asal bisa menjaga hak musola itu ya, haknya ya, tentu adabnya ya. Kalau tidak ya diusahakanlah bagaimana supaya dalam perjalanan waktu bisa masing-masing ya, rumah-rumah gitu kan, musola ya. Tapi kalau tidak karena soal kondisi ya kan ya, karena rumah itu adalah termasuk primer, kebutuhan primer. Sholat juga, sholat adalah primer ya kan. Tidak perlu dibenturkan, tapi perlu diatur. Begitu insya Allah. Asal bisa mengatur waktunya, adabnya boleh. Tapi kalau tidak bisa tentu saja sholat itu diutamakan. Ya, sholat itu yang pertama dan utama. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Zuhri asal Jakarta. Bagaimana jika bagi hasil bukan dari dividen dan tidak ada aturan yang membatasi nilai bagi hasil tersebut? Misalnya setiap pemegang saham mendapatkan bagi hasil 10 juta per bulan. Apakah itu diperbolehkan? Ya namanya bagi hasil itu kan dari mana? Tentu dari porsi kontribusi modal. Iya kan. Jadi semua yang ikut di dalam usaha itu saham itu berarti punya porsi kepemilikan. 5% berapa persen totally ya 100% yaitu dimiliki oleh seluruh pemegang saham. Nah, sesuai dengan persentasenya si pemegang saham itu berhak mendapatkan nisbah keuntungan, persentase keuntungan. Jadi persentase supaya adil kan begitu. Bukan dengan jumlah. Ini pakai jumlah salah. Ya, tapi persentase. Jadi proporsional istilahnya itu bin nisbah ribhiyah. Ya, apa persentase keuntungan. Itu kan.
tidak dengan jumlah. Sebab kalau jumlah bisa lebih besar, bisa kurang. Kecil Nah, banget. jadi Nggak jelas berpotensi untuk ya tidak adil. Jadi harus nisbah, nisbah dengan proporsi keuntungan, bukan dengan miqdar, dengan jumlah, bukan. Demikian, itu adalah adil, ya kan? Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Romdan, asal Medan. Apakah ada istilah buang sil dalam Islam? Karena setiap hari ekonomi makin sulit dan hutang terus bertambah. Setiap planning yang sudah direncanakan dengan baik selalu gagal. Kalau ada cara sesuai syariat Islam, mohon penjelasannya. Terkait buang sial dalam Islam. Tidak ada istilah buang sial ya dalam agama, khususnya agama Islam. Dan hidup itu tidak ada yang namanya sial. Rugi ada, iya, kesalahan ada. Tapi itu terpulang kepada orangnya, ya kan, orang itu. Sebab orang itu tidak tahu apa yang akan dilakukan di perdapatnya besok hari, tidak tahu, ya kan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Apakah yang terjadi itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu kan. Jadi seperti itu. Perlu ikhtiar tentu saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah tentu banyak-banyak memohon kepada Allah, memohon diberikan kemudahan dalam hidup ini. Itu. Lalu ya tentu hablum minan nas, bergaul dengan manusia, berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi dengan sesama, itu kan. Sesuatu yang cukup berat kalau dipikul berdua, bertiga, ya kan, tentu saja bisa lebih diringankan. Itulah pentingnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah tuh kalian harus ya bekerja sama untuk kebaikan dan ketakwaan. Ya termasuk kebaikan itu untuk kemudahan hidup, ya kan. Ya kalau sendiri saja dia tidak bersilaturahim ke saudara, ke tetangga, ke teman, ya berarti dia tidak melakukan perintah agama, ya ke ta'awun. Ya harus ta'awun itu kan kita harus datang. Kalau didatangi ya menerima siapa yang datang, lalu ya musyawarahkan bagaimana ini ya itu. Jadi tidak ada buang sial, yang ada buang susah. Buang susah yaitu laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kemudian komunikasikan, musyawarahkan dengan sesama. Sebab kalau sendiri saja mungkin susah, dia aduh gimana, bingung, ya kan. Jangan ditelan sendiri ya kebingungan itu. Makanya tidak akan susah orang yang bermusyawarah. Dan tidak akan sedih orang yang istikharah, menyesal, tidak. Jadi buang itu kan kesusahan, ya kemungkinan potensi menyesal itu dengan bermusyawarah, itu silaturahim dan istikharah, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada itu. Jadi membuang potensi kesusahan, ya kesulitan, itu yang dibuang, bukan sial. Ya kan. Itu istilah itu tidak ada, ya kan. Tentu bahkan Islam memberikan jalan untuk kemudahan-kemudahan itu, ya kan. Jelas memperbanyak istighfar itu jalan kemudahan, ya kan. Allah akan mengirimkan hujan rezeki itu dengan memperbanyak istighfar, lalu memperbanyak tentu saja sholat, ya kan, bahkan sholat hajat, ya kan, itu. Lalu ya, paksakanlah sholat subuh berjamaah, kemudian belajarlah sedekah. Sebab ada dalam hadis, orang yang bersedekah pagi-pagi itu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak pengganti. Ya kalau yang menggantinya malaikat tentu tidak 1000 diganti 1000 lah kan.
Dilipat Nah, begitu. Allahumma a'ti mumsikan talafana ini. Ya Allah, gantilah orang yang mumsik, tidak mau dia mengeluarkan, talafa malah kehancuran. Itu penting. Justru itulah yang harus dilakukan, memperbanyak sedekah. Sobah ya, pagi-pagi. Ya, itu insya Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya.